Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Arnistianinti. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai adaptasi polychaeta pada substrat berlumpur. Sebelumnya, yuk kenalan dulu dengan polychaeta. Polychaeta merupakan salah satu kelas dari anggota divisi Annelida. Polychaeta berasal dari bahasa Yunani, yaitu poly dan ke. Poly artinya banyak, sedangkan ke artinya hetae atau bulu. Hetae ini terbuat dari kitin. Lalu, bagaimana adaptasi polychaeta pada substrat berlumpur? Pertama-tama, yuk kita bahas adaptasi habitat polychaeta. Polychaeta memiliki perbedaan toleransi, sehingga sering dijadikan sebagai indikator perubahan kualitas perairan. Polychaeta digunakan sebagai indikator biologis pencemaran laut yang baik, sebagai indikator lingkungan, serta sensitif terhadap senyawa beracun. Polychaeta mampu hidup pada kisaran salinitas yang bervariasi, yaitu antara 6% hingga 38%, seperti pada famili Nereidae dan Capitelidae yang tergolong dalam jenis organisme aerohalin yang dapat ditemukan dalam kisaran salinitas yang bervariasi. Substrat lumpur kaya akan bahan organik dan akan menjadi cadangan makanan bagi hewan makrobentos yang hidup di muara sungai. Kualitas dan kandungan bahan organik pada substrat lumpur berbanding lurus dengan jumlah polychaeta yang ditemukan, di mana pada daerah yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi akan memiliki jumlah polychaeta yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, karena materi organik ini menjadi sumber makanan bagi berkembangnya polychaeta. Polychaeta lebih menyukai tempat dengan tekstur yang lunak seperti lumpur, karena lumpur memudahkan mereka untuk membenamkan diri ke dalam tanah. Selain itu, lumpur menyediakan partikel-partikel organik yang akan menjadi sumber makanan. Kandungan bahan organik yang dalam sedimen akan mempengaruhi kehidupan polychaeta. Contoh adaptasi polychaeta kita bisa temukan pada Nereis diversicolor. Nereis diversicolor ini hidup di lubang bawah lumpur yang seringkali menyebabkan hipoksia dan difusi oksigen terbatas. Apa sih hipoksia? Hipoksia merupakan kadar oksigen dalam jaringan yang sangat sedikit, sehingga makhluk hidup sulit untuk mempertahankan fungsi fisiologisnya. Rendahnya kadar oksigen di lubang bawah lumpur membuat Nereis diversicolor harus mampu mengembangkan adaptasi pernafasan terhadap tekanan oksigen sekitarnya. Oleh karena itu, Nereis diversicolor mengembangkan adaptasi terhadap oksigen rendah dengan meningkatkan afinitas. Polychaeta akan menggali substrat lumpur sehingga menyebabkan pemompaan atau bioturbansi. Nah, bioturbansi ini meningkatkan sirkulasi air. Ketika makhluk hidup, terutama polychaeta ini menggali ke substrat yang lebih dalam, artinya kadar oksigen akan semakin rendah. Lumpur akan menjadi anoksik, sehingga menyebabkan perubahan metabolisme pada polychaeta. Contohnya kandungan glikogennya. Polychaeta yang mengalami kondisi anoksik yang tinggi akan menyebabkan tingkat sintetitas glikogen aktifnya semakin tinggi, sehingga afinitas substratnya semakin tinggi. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan adaptasi evolusioner polychaeta ini pada habitat miskin oksigen terjadi melalui perubahan kualitatif pada sifat enzim. Selanjutnya, kita akan membahas adaptasi pergerakan polychaeta. Berbagai pergerakan di permukaan lumpur dihasilkan dari penggunaan parapodia, silia, gerakan undulasi dan peristaltik, serta sekresi mukus. Seperti yang dibahas pada slide 2 sebelumnya, bahwa polychaeta memiliki banyak hetae. Hetae ini sama dengan parapodia. Parapodia ini digunakan untuk bergerak dan menciptakan arus untuk makan dan ventilasi. Polychaeta memiliki sistem sirkulasi cairan dan bernafas dengan pertukaran gas melalui parapodia dan permukaan insang. Polychaeta menggunakan kombinasi aksi siliaris dengan sekresi lendir untuk menghasilkan permukaan yang berpelumas
dapat dengan mudah meluncur atau bergerak. Sekarang, yuk kita bahas adaptasi reproduksi Polychaeta. Polychaeta melakukan pemijahan bebas di permukaan lumpur. Karena karakteristik sifat lumpur yang memiliki drainase permukaan yang buruk dan merupakan lingkungan yang lembab dan memiliki kelimpahan substrat keras seperti cangkang dan batuan, karakteristik ini memberikan kondisi yang sesuai untuk kelangsungan hidup telur. Namun, masa telur dapat terkena beberapa ancaman saat air surut, seperti tekanan suhu, kekeringan, dan predasi. Masa telur memiliki komponen gel yang besar dan dapat membantu melindungi Polychaeta dari kekeringan. Fertilisasi eksternal memiliki keuntungan dalam lingkungan berlumpur karena perairan yang relatif tenang dan agregasi organisme yang relatif padat. Beberapa pemijahan bebas menunjukkan strategi khusus untuk meningkatkan peluang pembuahan. Contohnya, Polychaeta dari genus Nereis mengalami transformasi siklus hidup, di mana tubuh dewasa berubah menjadi tahap pelagis yang sepenuhnya bertujuan untuk pemijahan gamet. Polychaeta menunjukkan berbagai strategi reproduksi, termasuk pemijahan, memeran, dan lapisan kapsul telur. Kebanyakan Polychaeta bersifat dioecious dengan gamet yang disimpan dalam xilem, yaitu berupa rongga besar yang berisi cairan di dalam tubuh. Pembuahan eksternal terjadi dengan melepaskan gamet ke dalam air melalui saluran atau dengan memecahkan dinding tubuh, seperti yang dilakukan oleh famili Oenidae. Nereis dan Schilit telah berkembang menjadi epitoki, cacing yang dapat bereproduksi secara seksual, dapat berenang dan bergabung dalam peristiwa-peristiwa yang membentuk kelompok besar atau padat. Hal ini bisa meningkatkan peluang keberhasilan pembuahan. Selanjutnya, kita akan membahas adaptasi makan pada Polychaeta. Terdapat perbedaan cara makan pada Polychaeta subsurface deposit feeders dengan surface deposit feeders. Pada Polychaeta subsurface deposit feeders, mereka langsung menelan sedimen saat mereka menggali, kemudian menyerap nutrisi dari permukaan partikel sedimen, dan kemudian mendaur ulangnya. Contoh Polychaeta yang termasuk ke dalam subsurface deposit feeders adalah famili Arenicolidae dan Capitalidae. Arenicolida membangun lubang berbentuk U untuk menghasilkan arus air dengan dua mekanisme, yaitu yang pertama, kontraksi tubuh peristaltik yang dapat digunakan secara aktif memompa air melalui liang atau lubang, dan yang kedua, yaitu penumpukan bahan tinja pada satu pintu masuk lubang. Hal ini akan membantu timbulnya perbedaan tekanan antara bukaan lubang, seperti yang ada pada prinsip Bernoulli. Gundukan sedimen bersih biasanya ditemukan di dekat pintu masuk lubang, sedangkan gundukan kotoran menandai pintu masuk belakang ke lubang berbentuk U dari Polychaeta Arenicolida. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar yang ada di slide ini, terdapat lubang yang dibuat oleh Arenicolida. Sedangkan pada Polychaeta surface deposit feeders, mereka mengumpulkan partikel makanan langsung dari permukaan substrat. Proses ini lebih selektif daripada subsurface deposit feeders karena individu dapat lebih mudah memilih partikel mana yang akan mereka cerna. Famili Oenidae dan Teretelidae adalah contoh Polychaeta surface deposit feeders yang sebagian besar merupakan makhluk hidup fosil menghuni tabung vertikal yang mereka buat dari lendir atau lumpur. Setiap individu akan memperpanjang tentakel keluar dari pintu masuk tabung untuk mengumpulkan partikel. Lalu saat tentakel ditarik, mereka akan membawa makanan ke mulut mereka. Scavenger atau pemakan bangkai di lumpur seperti contohnya adalah Familia Nereidae dan Phyllodoisidae berenang mencari bahan organik mati. Setiap makhluk hidup memiliki adaptasi perlindungan diri yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara Polychaeta berlindung diri? Beberapa Polychaeta membuat tabung untuk melindungi tubuh lunaknya dari predator, sebagai sarang untuk menangkap mangsa yang lewat, menyediakan air bersih beroksigen di substrat berlumpur, dan untuk menempel pada substrat. Polychaeta yang memiliki tabung biasanya memiliki struktur anterior khusus untuk
Beberapa tabung terbuat dari sekresi membran atau bahan berkapur. Beberapa polikeita lainnya melindungi diri dengan membenamkan diri ke dalam lumpur. Saffron yang merupakan pemburu aktif menangkap krustacea kecil dengan hornjaw di ujung reversible proboscis. Quote adalah daftar acuan yang saya gunakan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.